Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda permukiman padat di Kota Magelang, bahkan sejumlah rumah ambruk rata dengan tanah. Sebuah truk oli terjun ke Sungai Gelagah di Kabupaten Brebes, sopir truk luka berat. 7 warga di Klaten tersengat tawon gung saat mencari rumput ternak sehingga harus dirawat di rumah sakit. Aparat Propam Polda Jawa Tengah menahan oknum polisi yang diduga terlibat penembakan hingga siswa SMK Negeri di Semarang meninggal dunia. Polisi melakukan pemeriksaan mendalam terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan tersangka. Ayub Dayer ditetapkan sebagai tersangka penembakan terhadap siswa SMK Negeri 4 Semarang berinisial GR dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim Propam Polda Jawa Tengah. Polisi akan melakukan pemeriksaan mendalam terkait dugaan pelanggaran kode etik penggunaan senjata api. Tersangka kini menjalani penahanan di Mapolda Jawa Tengah. Dasar dari laporan polisi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Kriminal Umum untuk memproses. Dan tentunya kita di sini memberikan jaminan bahwa kita akan melakukan proses hukum sesuai dengan fakta dan prosedur yang ada. Hingga kini penyidik masih terus mendalami pemicu penembakan yang dilakukan tersangka pada siswa pelajar berusia 17 tahun. Apakah dipicu tawuran antara geng atau karena penyebab lain? Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Para siswa SMK Negeri 4 Semarang tidak percaya bila rekan mereka Gama Rizkinata Oktavandi yang tewas ditembak polisi terlibat tawuran. Keyakinan itu lahir dari pengenalan mereka terhadap sosok Gama Rizkinata Oktavandi yang selama ini dikenal baik dan aktif berorganisasi di sekolah. SMK 4 Semarang begitu kehilangan pelajar bernama Gama Rizkinata Oktavandi yang meregang nyawa karena ditembak polisi. Para siswa meletakkan bunga di depan foto Rizky yang diletakkan di gerbang masuk sekolah. Sejumlah karangan bunga ucapan duka cita juga berjejer di lingkungan sekolah. Kematian Rizky mengejutkan rekan-rekannya. Mereka tidak percaya Rizky terlibat tawuran seperti yang dituduhkan polisi. Baik orangnya, pas PLS pernah itu bantu saya ngasih tahu apa itu pengenalan buat sekolah itu. Sehariannya gimana sih? Ini kan pas kibra ya? Iya pas kibra. Aktif di kegiatan gitu? Iya aktif. Kalau tawuran gitu kayaknya Gak mungkin ya itu. Gak mungkin. Bagaimana kenapa? Soalnya gak mungkin kan pas kibra ikut tawuran. Apalagi masa tawuran orangnya sedikit. Kalau di pas kibra aktif sama sering juga ngebuat kayak lucu-lucuan sama apa ya? Dia gak nakal juga sama baik-baik orangnya. Kayak gituan sekalian. Pernah nggak mas kalau ikut tawuran atau gimana? Gimana? Tawuran gitu? Dia gak sering. Dia juga gak pernah ikut juga. Kasus penembakan terhadap siswa SMK ini mendapat perhatian serius Komnas HAM. Komnas HAM mendesak jika terbukti polisi yang menembak korban harus dihukum berat. Pelanggaran hukum harus ada tindakan hukum juga. Jadi ada beberapa masyarakat yang menilai keterangan polisi itu janggal gitu ya di TKP. Mereka ingin ada semacam tim pencari fakta begitu. Ya itu, kita belum mendapatkan laporannya. Ya, kalau ada laporannya kita akan proses dan mungkin teman-teman juga sudah mendapatkannya di Jakarta, tapi saya belum dapat update. Ya, saya kira kalau ada pelanggaran hukum harus ada penegakan hukum juga. Ya. Tapi secara teknis memang harus meminta ke Komnas HAM ya, nggak bisa Komnas HAM turun sendiri. Iya, dua-duanya bisa. Jenazah Rizky telah dimakamkan pihak keluarga di kampung halaman ayahnya di Sragen. Keluarga meminta polisi menghukum polisi berinisial R
yang merenggut nyawa Rizky. Ali Muktafirin melaporkan dari Kota Semarang. Pelajar SMK 4 Semarang bernama Gama Rizkinata Oktaviandi tewas ditembak polisi setelah sempat dirawat di RS Dr. Karya di Semarang. Kakek korban minta polisi yang merenggut nyawa cucunya dihukum berat. Kakek Siman tidak pernah mengira cucunya Gama Rizkinata Oktaviandi pulang ke kampung halaman ayahnya di Desa Saran, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sudah tak bernyawa lagi. Ia hanya mampu menatap kosong pusaran cucunya di TPU Bangunrejo. Pelajar kelas 11 teknik mesin SMK 4 Semarang ini tewas di tangan polisi dengan luka tembak di bagian pinggul. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang namun tidak tertolong. Atas permintaan ayahnya, jasadnya dimakamkan di Sragen. Menurut kakek Siman, Lebaran tahun lalu menjadi pertemuan terakhir dengan cucunya. Ia masih tidak percaya karena cucunya sosok yang baik yang selalu menuruti orang tua. Kakek Siman menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada penegak hukum. Namun dia berharap polisi yang merenggut nyawa cucunya dihukum berat. Karena kehilangan cucu mas ya sedih, mau tidak mau. Ini pertanyaan terakhir. Bila diduga itu benar penembakan, terus keluarga gimana? Ya sesuai proses hukum aja lah. Enggak maunya pemerintah bagaimana gitu. Salah satu korban selamat berinisial ADM yang menghadiri prarekonstruksi menuturkan tragedi datang saat ia berboncengan 3 orang termasuk dengan korban. Di tengah jalan mereka dihadang segerombolan remaja bersenjata tajam. Ia dan korban berupaya kabur menyelamatkan diri, namun tiba-tiba di tengah jalan terlihat seseorang memegang senjata api. Ia baru tersadar mendapati dirinya mengalami luka tembak di bagian dada, sedangkan korban Gama terkapar di tengah jalan. Satu lagi rekannya berinisial STY mengalami luka tembak pada bagian tangan. Mana? Mana? Buka ke? Luka. Mana coba lihat? Jelas aja Pak. Oh, kena itu. Ya, itu cuma meleset dan akhirnya masuk ke Satria. Ya. Kamu waktu itu sedang apa? Sedang itu lagi ngejar sampai sana itu. Saya nggak tahu orangnya, yang pasti berdiri udah di tengah sama langsung pistol. Itu waktu itu Kasus ini masih ditangani Paminal Bidang Propam Polda Jawa Tengah, sedangkan kasus tawuran pelajar ditangani Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Ali Muktafirin melaporkan dari Sragen dan Kota Semarang. Sementara Polrestabes Semarang menggelar prareka ulang tertembaknya siswa SMK Negeri 4 Semarang bernama Gama Rizkinata Oktaviandi. Prareka ulang menghadirkan 4 pelaku tawuran. Kepolisian Resort Kota Besar Semarang menggelar prareka ulang kasus tertembaknya siswa SMK Negeri 4 Semarang yang berujung tewasnya salah satu siswa bernama Gama Rizkinata Oktaviandi akibat luka tembak pada bagian pinggul. Prareka ulang menghadirkan 4 pelaku tawuran. Prareka ulang dilakukan di 3 tempat terpisah dari Jalan Simongan Raya, Kalipuncar, dan lokasi ketiga Jalan Penataran Manyaran, tempat di mana korban tertembak. Peristiwa yang terjadi di lapangan seperti apa, kita melaksanakan prarekonstruksi. Nah, ini sebagai tahap awal untuk memperkaya pemahaman para penyidik terhadap kejadian yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi di lapangan itu betul-betul fakta, tidak ada yang ditutupi dan transparan. Ada berapa adegan dan yang dijalani? Kurang lebih ada 3 lokasi ya, lokasi awal di mana mereka berkumpul dan maksudnya berkumpul mereka ada adu fisik, kemudian mereka ke lokasi lain untuk saling kejar-mengejar dan itu prarekonstruksi untuk pemahaman penyidik. Sementara dari hasil uji forensik Polda Jawa Tengah terhadap polisi berinisial R dipastikan negatif narkoba dan alkohol. Ada informasi bahwa anggotanya ya dari laboratorium forensik sudah melakukan pemeriksaan terhadap urin maupun darah dari pengaruh alkohol maupun narkoba itu negatif semua. Oke, negatif semua. Saat ini polisi R masih diperiksa secara intensif di Ditpropam Polda Jawa Tengah.
Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Kabupaten Magelang Kamis siang. Dugaan sementara, api bersumber dari korsleting listrik pada salah satu rumah yang terbakar. Kobaran api besar menghanguskan sejumlah rumah di permukiman padat di Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Kamis siang. Kobaran api dengan cepat merembet dari satu rumah ke rumah lain karena letak rumah berdempetan. Banyak bahan mulai terbakar membuat api sulit terkendali. Petugas pemadam sempat kesulitan untuk menjangkau lokasi karena akses jalan yang sempit. Sebuah mobil pemadam bahkan sempat terjebak. Namun setelah berjuang keras lebih dari 1 jam, petugas akhirnya berhasil menjinakkan api. Ada berapa? Kita belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke. Ya. Penyebabnya juga belum tahu, Ibu. Belum tahu. Mungkin nanti ada penyelidikan dari pihak terkait. Apakah ada kesulitan dan saat padam? Memang tadi sedikit terkendala terkait dengan akses ya. Karena memang aksesnya sangat sempit dan tadi sedikit kendala terkait dengan mungkin saking banyaknya warga yang mengarahkan ke kita sehingga sempat satu unit kendaraan tadi kan terjebak di akses yang sangat sempit. Meski api berhasil dipadamkan, namun 5 rumah ludes. Bahkan sebagian rumah ambruk rata dengan tanah. Berdasarkan data yang ada, itu ada 5 rumah yang terbakar yang mana ditempati oleh 6 kakak. Untuk kerugian yang dialami dari musibah tersebut kurang lebih 100 juta. Untuk dugaannya tidak kebakaran apa? Sementara dari hasil olah TKP dugaan penyebab arus konsleting atau arus listrik. 5 rumah terbakar dihuni 6 kepala keluarga. Mereka untuk sementara mengungsi ke rumah saudara. Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Sebuah truk bermuatan pelumas kemasan kecelakaan dan terjun ke bawah jembatan Sungai Gelagah, jalur nasional Tegal Purwokerto Brebes. Akibat kecelakaan ini, pengemudi truk mengalami luka berat. Seketika warga berkerumun melihat ke arah bawah jembatan usai sebuah truk bermuatan minyak pelumas kemasan terjun ke Sungai Gelagah di ruas Jalan Nasional Tegal Purwokerto di Desa Linggapura, Tonjong Brebes Rabu sore. Polisi yang mendatangi lokasi langsung melakukan penyelidikan, sedang belum diketahui penyebab pasti kecelakaan ini. Diduga kecelakaan terjadi saat truk yang melaju dari arah utara menuju Purwokerto hilang kendali sehingga menabrak pagar jembatan dan terjun bebas ke Sungai Gelagah. Kejadian tadi kurang lebih jam 3-an, jam 15. Dugaannya truk singkat dari truk dari arah utara menuju ke selatan, sampai di TKP diduga mengantuk, kemudian jatuh ke jurang atau ke sungai. Truk muatan apa, Pak? Untuk muatan tadi kita cek berupa oli mesin. Kondisi sopir sudah kita bawa ke Tonjong, Puskesmas Tonjong di medis terdekat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sopir truk alami luka berat sehingga harus mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Tanjong. Suyartono melaporkan dari Brebes.